Apa salahnya kalau orang lain memiliki sesuatu lebih dari kita? Tidak ada salahnya jika itu memang sudah haknya, tapi nggak perlu juga dipamer-pamerin, apalagi dilebih-lebihkan. Maksudnya apa? Supaya orang lain iri, agar ia dianggap lebih mampu, lebih hebat, lebih wah, lebih keren, atau lebih dari yang lain. Kalau memang pantas memiliki, baguslah. Sementara kita sendiri gini ini, dengan segala yang ada, segala yang kita punya. Misalnya, tampang pas-pasan, pinter pas-pasan, isi kantong pas-pasan. Pokoknya serba pas-pasan. Apakah dunia ini akan berakhir kalau kita goblok, kita pintar, kita miskin, kita kaya, punya pacar cantik, sekolah di tempat favorit, pekerjaan yang bagus, atau jadi kuli, jadi tukang cuci piring, jadi selebritis? Nggak bakalan. Soalnya dunia bisa mengurus dirinya sendiri. Macam orang lain, juga seperti diri kita sendiri. Pasti kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau mau pintar, dapat nilai bagus di sekolahan, belajar. Jangan pergi ke dukun, ngisiin pulpen supaya pas tes bisa jalan, atau ngisi sendiri. Mustahil itu terjadi. Kita tahu kan, di sekitar kita budaya maupun mitos itu sangat melekat sekali dengan kehidupan di sekelilingnya. Apalagi dunia perdukunan dan dunia pengetahuan sangat berbeda sekali. Logikanya, kalau kita kurang pintar di bangku sekolah, tentunya kita belajar. Karena kecerdasan pengetahuan itu dipelajari dan dipahami. Soalnya, saya dulu pernah punya teman dan setiap kali mau tes, pergi ke dukun. Mau jual motor, pergi ke dukun. Mau cari pacar, pergi ke dukun. Semua hal kehidupannya sangat tergantung pada dukun yang ampuh. Tapi, kehidupannya bisa dikatakan gagal karena apa? Dia mau naik kelas harus menyogok wali kelas dan guru-guru tertentu supaya dapat nilai tambahan. Strateginya dengan meminta les private. Padahal dia selalu masuk sekolah, tapi pada dasarnya malas berpikir. Jadinya memang nggak paham pelajaran yang tergolong susah, apalagi yang eksak. Kalau memang dari segi pendidikan kurang, mendingan kerja. Dapat uang dikumpulin, lalu setelah cukup uangnya buat ambil paket A atau paket C. Nah, kalau mau masuk kuliah, daftar saja kuliah. Lalu tugas-tugas dan skripsi nanti beli aja. Bayar orang buat mengerjakan. Pada dasawarsa ini, pendidikan di sekitar kita memang sudah cenderung tergantung dengan isi dari kantong kita. Bahkan mau kerja saja harus ada yang menyogok, ada uang pangkal. Baik masuk government, kerja di pemerintahan, kerja di perusahaan, entah mulai kapan budaya nyogok seperti itu marak di lingkaran kita. Memang ada yang bekerja dengan cara-cara yang semestinya. Semua tergantung pilihan, pendirian, prinsip, dan apa yang mau kita lakukan. Terima diri kita apa adanya, dengan mensyukurinya, menyadari bahwa setiap orang memiliki jalan yang berbeda meski tujuannya tetap sama, yaitu menjalani hidupnya sendiri. Menurut Soren Kierkegaard, bahwa hidup bukan masalah untuk diselesaikan, tetapi realita untuk dihadapi. Barangkali kita merasakan hidup cukup berat dan selalu ada masalah baru yang muncul dan membuat tekanan lebih besar setiap harinya. Tidak perlu menuntut terlalu banyak, apalagi memaksakan diri di luar batas kemampuan.